Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat sahabat-sahabat onlineku yang mengaku dan merasa Al-Quran dan Alkitab sebagai petunjuk dalam kehidupan. Sudah tidak asing lagi bagi kita, di mata kita dan telinga kita mendengar para pemuka-pemuka agama memberikan pemahaman kepada kita akan halnya hidup bertuhan. Tapi kebanyakan pemuka-pemuka agama memberikan pemahaman tentang halnya hidup bertuhan itu kebanyakan tidak sesuai dengan fakta dan logika dan sangat tidak bisa diterima oleh akal dan bertentangan dengan Al-Quran dan Alkitab. Sebab mengapa demikian? Berapa banyak para pemuka-pemuka agama yang memberikan pemahaman, mengajak kita bertuhankan Allah, bertuhankan Yesus, tapi Allah dan Yesus yang kita diajak untuk bertuhan kepadanya, mereka mengatakan Allah, Yesus di atas langit, di atas aras, di dalam surga. Manalah mungkin? Kini kita ambil suatu perumpamaan. Kita bersepeda motor, tapi sepeda motor kita ada di luar. Kalaulah sepeda motor kita ada di luar rumah, sementara kita berada di dalam rumah, kalimat yang tepat bukanlah bersepeda motor, tapi ada sepeda motor. Kalau sekiranya kita benar-benar bersepeda motor, itu sepeda motornya mesti harus wajib dan perlu beserta kita. Kalau di luar itu ada, bukan bersepeda, tapi beserta kita. Kalaulah kita bersepeda motor, pasti pula lah kita bisa merasakan sifat kekuatan dari tenaga sepeda motor itu bisa mengantarkan kita kemanapun tujuan yang kita tuju. Itu baru yang namanya bersepeda motor. Di mana mungkin secara fakta dan logika kita berada di bumi, sedangkan Tuhan Allah, Tuhan Yesus berada di langit, di aras, dan Dia di dalam surga. Secara tegas, terang, dan jelas di dalam Alkitab tertulis, kemanapun manusia pergi, Allah ada di situ. Al-Quran pun menyatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Jadi Tuhan Allah itu beserta manusia, diakui tidak diakui oleh manusia itu, Allah itu beserta manusia di mana saja manusia itu berada. Di dalam Alkitab lagi firman Allah menyatakan, sesungguhnya manusia itu tidak membawa kekuatan lahir untuk beramal di sisi Allah, melainkan atas kuasa Allah lah yang bekerja di dalam diri
melalui Roh Kudus. Itu firman Allah di dalam Alkitab. Sedangkan firman Allah di dalam Al-Quran menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap segala sesuatu maha kuasa atau maha menguasai. Gerak dan diam yang terjadi pada diri rohani dan jasmani ini karena kuasanya Allah yang bekerja di dalam diri itulah makanya terjadi gerak dan diam itu. Jadi orang-orang yang sebetulnya bertuhankan Allah itu, di samping Allah itu dia merasakan beserta Allah di mana saja berada, dan dia pun mengakui di dalam hati, merasakan di dalam jiwa, dan menyaksikan dengan mata hati gerak dan diamnya diri rohani dan diri jasmani ini, karena atas kuasanya Allah yang maha menguasai segala sesuatu. Seluruh organ tubuh manusia, diri rohani manusia adalah bagian dari segala sesuatu. Karena bagian dari segala sesuatunya itu dikuasai oleh Allah, gerak dan diam yang terjadi itulah nyatanya sifat kuasanya Allah yang bekerja di dalam diri. Jadi kalau sekiranya kita mengaku bertuhan, Tuhan kita ada di atas aras, di atas langit, di dalam surga, itu sungguh-sungguh tidak sesuai dengan fakta dan logika, dan sangat tidak bisa diterima oleh akal manusia, dan sangat tidak sesuai dengan Alkitab dan Al-Quran. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, sesama anak keturunan Adam, Al-Quran dan Alkitab itu bukanlah sekedar untuk dibaca, tapi untuk dihayati, difahami, diyakini, diakui dalam hati, dirasakan di dalam jiwa, dan disaksikan dengan pandangan batin atau pandangan hati akan kebenaran firman Allah yang di dalam Alkitab dan Al-Quran. Kalaulah sekiranya kita mau menghayati, maka kebenaran di dalam beragama itu insya Allah akan menyertai kita. Wassalam. Selamat menghayati.